Apa gitu? Wow, murah banget. And how gold is not enough. Ya, selamat datang di channel saya Medi Aldi. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan seorang pengusaha muda. Ya, bisa dikenalkan namanya siapa? Perkenalkan, aku Renal, usaha tembakau. Usaha tembakau. Sebelum tembakau, usahanya apa aja itu? Apakah ada usaha-usaha sebelum tembakau? Ada. Ada ya? Jadi pertama itu pangkas rambut, barbershop. Itu jalan sekitar hampir 3 tahun. 3 tahun. Pengalaman. Terus berhenti. Berarti kemudian kerja, cari modal, baru buka tembakau. Oh, berarti anda tipe orang yang kerja itu buat nyari modal aja ya? Salah satunya selain pengalaman, karena harus tabung. Karena jadi pengusaha itu menarik. Menarik karena dengan berusaha atau dengan berdagang kita bisa membodohi Kelas. Terus gimana? Apa gitu? Ya, terus gimana dengan usaha tembakau ini sudah berapa tahun jalan? sudah jalan 1 tahun. Beberapa hari lagi 1 tahun ya? betul, Dan masih berkembang ya? masih berkembang dan ya lumayan lah. Ada niat buka cabang? Ada nanti, ini rencananya masih dalam tahap desain buat cabang kedua, itu pakai rombong rencananya. Oh, pakai rombong, jadi kayak kaki 5 gitu? Ya tapi ya pakai roda juga sih rombong. Tapi nggak mutar-mutar kan? Enggak, Kita kita stay. Siapa tahu lihat bakso kan? Lah. Enggak. Tembakau. Tembakau ya? Berarti dia cuma stay satu tempat gitu aja? Ini satu tempat. Oh, Ya, betul. Tapi gimana menurutmu, kenapa milih tembakau? Kenapa nggak milih jualan pentol kan? Bakso? Pertama adalah di tempat aku jualan tembakau, daerah aku itu sangat jarang ada orang yang jual tembakau. Pertama, kedua, dengan naiknya harga rokok yang sekarang beberapa kali yang setahun 2-3 kali, itu membuat orang berpikir adakah yang lebih murah? Pasti. Dengan rasa yang kurang lebih mirip. Ya. Maka solusinya adalah ke tembakau. Karena orang yang ngerokok, rokok itu mahal, dia tidak bisa berhenti. Betul. Dia pasti mencari penggantinya. Cari pengganti. Mungkin nggak bisa mirip, Nggak bisa tapi mirip. Tapi intinya adalah yang untuk dihisap. ya betul. Yang bisa mengimbangi lah. Bisa mengimbangi. Walaupun nggak seimbang juga sebenarnya. Tapi harganya jauh banget ya dari rokok sama tembakau ya. Jauh, lumayan. Jadi dari harga, misal satu slop itu isi 10 kan. Bayangin kalau ini satu bungkus, itu ada yang 1 hari, satu slop berarti cuma 10 hari. Iya, benar. Dengan satu slop harganya 200-300 ribu misalnya. Anggap aja 250.000 lah. 250 boleh. Jadi Itu dalam 10 hari. 10 hari anggap, kalau orang merokok satu bungkus sehari. Iya. Ya kan? Sebulan 30 hari. Berarti ada 3 slop. 3 slot. 3 slop berarti 750 ribu. Iya. Ya kan? Kalau tembakau 250 ribu, kita beli 1 kilo tembakau aja itu dari harga kisaran dari 70 Iya. sampai 150 ribu, tergantung merek tembakaunya dan Anggap aja jenisnya. yang paling mahal 150.000 lah. Ya, Jadi boleh. 1 kilo. 1 kilo. Tahan sebulan. Nah, lebih Lebih dari 1 bulan. lebih dari 1 bulan, bahkan ada yang 2 bulan. Kalau dia 1 bungkus sehari misalnya, itu bisa 3 sampai 4 bulan dalam 1 kilo tembakau. Itu 1 kilo tuh banyak banget. Banyak. 1 kilo itu beras 1 kilo gimana? Itu beras tuh berat ya. Nah berat. Nah itu 3 kali ringan, 3 kali lebih ringan. Mungkin satu dus gitu ya. Nggak nyampe sih. Setengahnya. Setengah dus mie lah. Setengah dus mie tembakau. Tembakau. Nah tuh Itu kiloannya. 3 bulan nggak nyampe sih, 3 bulan. Nyampe memang. Nyampe, gitu. Ya soalnya aku pakai. Oh, pakai 3 bulan. Nyampe. Nyampe. Tapi kan nggak cuma tembakau modalnya, pasti Iya ada betul. kertasnya. Ada kertas. Kertasnya itu kita beli 1 pak itu kalau misalnya 25.000 sampai 50.000 tergantung lagi. Nah, udah ibarat udah 200 lah. Ya, belum kapas. Kapas 50.000, 2,5. Kapas 20.000. Alatnya gimana? Alat pakai tangan? Alat pakai tangan bisa, pakai alat bisa. Kalau pakai alat itu ada harganya murah-murah aja lah 10.000. Pokoknya nggak nyampe 7,5 lah semuanya. Nggak nyampe semuanya. Nggak nyampe harga apa lah. 300.000 kita udah siap linting, itu sampai 3 bulan 4 bulan itu cukup. Berarti Bayangin. itu murah banget ya berarti ya. Wow, murah banget. Itu
Itu berarti murah banget ya? Ya betul, sangat murah. Rokok 1 bulan kan tadi kita hitung 3 slot 3 slot 7,5. Sedangkan tembakau 300.000 tahan 3 bulan. Iya. Dan tapi di tempat Anda jualan tuh banyak nggak penikmat rokok? Banyak. Jadi ada beberapa yang memang nggak cocok sama tembakau, ada juga yang cocok. Kemudian ada juga yang coba-coba. Oh, berarti Jadi dia beli, ada yang cocok, dia beli lagi. Kalau nggak cocok, dia bisa beli tembakau yang jenis lain. jenis lain. Ya, ada yang rasa-rasa segala macam, tergantung selera. Biasanya tergantung apa namanya, pangsa pasarnya juga. Ada yang orang tua, anak muda, itu beda-beda tuh. Dan sekarang kulit tembakau ada rasa juga. Iya memang. Nah jadi kebanyakan yang rasa-rasa itu malah anak muda. Anak muda ya. Ya soalnya kan itu kayak ada rasa stroberi, ada rasa kue, segala macam, dan itu memang berasa gitu. Mirip kayak liquid berarti. Memang jadi memang pakai liquid. Oh. Jadi dalam segi proses produksinya itu tembakaunya itu dicampur dengan liquid Biar ada rasanya. biar ada rasanya. Gitu. Oh berarti itu anggapannya tembakau kekinian lah ya. Ya, Ya, hybrid ya. tembakau. Hybrid tembakau ya. Jadi tembakau tuh biasanya kalau misalkan kan cuma rasa tembakau, sekarang ada rasa pisang ya. Ah betul. Ada Terang bulan, onde-onde, martabak, iya, pisang keju, pisang keju. semuanya mungkin ada. Mungkin ada nanti bakal ada pasti. Oh bisnis tembakau, Ya betul. Gimana yang selanjutnya apa nih yang pengen dilakukan? Jadi buat tembakau itu tinggal kita bagaimana cara pemasarannya, kemudian cara pelayanannya. Contoh dari di pelayanan, kita apa yang barang orang cari misal nggak ada di kita bilangin jangan nggak ada, tapi masih di jalan. Oh berarti kita bilang gini kayak, oh maaf mas barangnya lagi belum nyampe atau Iya. inden gitu. Ya betul. Jadi orang akan balik lagi. Iya. Kalau nggak ada, oh nggak ada mas, kami nggak nyetok. Orang akan berpikir Kira, oh ini nggak lengkap nih. nggak lengkap nih, cari lagi yang lain. Berarti kita jangan sampai ke pelanggan itu bilang nggak ada. Betul. Itu sangat tidak boleh dibilang gitu sebenarnya kalau buat pemasaran dan pelayanan. Tapi kalau buat pemasaran, misalkan kita lebih ampuh itu pakai storytelling. Seperti gimana contohnya? Jadi storytelling itu kita menyampaikan dengan fakta. Misalkan ada orang yang suka, contoh kita bikin 2 perbandingan, Ya, merek A dan B. Ya, Jadi misalkan kalau kita orang nih mau beli, ya. yang rasa A ini gimana sama yang B? Kalau yang A itu biasanya dengan ini ada orang yang cocok, ada yang enggak misalnya. Itu agak sedikit sengak misalkan di tenggorokan. Ya, Kemudian yang B itu lebih ringan misalnya. Nah itu kan jadi orang kebanyakan pilih yang A kalau orang yang suka yang ringan. Ya. Kan itu jadi storytelling. Soalnya Ya. kita menyangkut pautkan dengan orang yang juga bisa. Oh berarti misalnya dia nyari ini nggak ada, kita carikan tembakau yang mirip. Ya, nih misalkan nggak ada nih. Oh mas bisa yang ini dulu, bisa dicoba. Kalau mas cocok mungkin bisa misalnya gitu. Oh, atau coba ini dulu mas. Yang ini ya. Kebanyakan orang suka yang ini, misalnya gitu. Kalau masuk rokok putih kayak Marlboro misalnya, Ya. nah itu biasanya pakai yang ini mas. Soalnya itu lebih enak. Lebih mirip ya. Bukan lebih mirip, tapi lebih dapat rasanya, beratnya, gitu. Jadi orang merasa oh ya benar juga ya. Berarti ini tembakau tuh Cerita-cerita gitu. cukup bagus juga, menarik juga ya. Menarik. Terus nggak ada basinya lagi. Nggak ada, kecuali yang ada rasa-rasanya itu mungkin ada. Ada expired. Dari beberapa bulan gitu. Ada expired juga berarti. Ya kalau udah dibuka ya. Oh dulu. Nah, soalnya kan dalam perbungkus itu ada beberapa gram, ada yang 60, 40, 50. Yang kiloan? Yang kiloan jarang. Jarang. Lebih banyak ke versi bungkusan. Karena di situ dia nyimpen rasanya di bungkus itu. Dia rasanya tetap ada. Sama pakai zipper juga kebanyakan. Banyak juga banyak. Terus di tembakau tuh yang paling murah paling mahal berapa? Tembakau paling murah itu 30.000 udah siap. 20.000 udah siap. Ya, sama alatnya ya. Kalau belum beli alatnya. 30.000 sudah siap sama alat. Ya, betul, tergantung di toko mana Anda beli. Oh iya. Di toko beliau ya. Untungnya gimana untungnya? Untung dari setiap produk itu 1,5 sampai 3 kali lipat. 3 kali lipat. Ya, tergantung jenisnya apa, tergantung yang dibeli apa. Nah sehari pendapatan sehari berapa kira-kira sehari?
Kalau paling sunyi bersihnya itu 50, paling besarnya itu bisa sampai 500, 1 juta. Karena masih skala menengah ke bawah Oh, usahanya. ke bawah ya. Berarti lumayan juga ya. Lumayan. Itu misalnya dapat satu hari itu 500.000 tuh. Hmm. Modalnya berapa sehari itu kira-kira yang terjual, modal dan terjual? 100 sampai 200 ribu. Berarti untungnya itu sekitar 80%. Yap. Hampir 3 kali lipat ya. Iya, 80% berarti untungnya. Yap, betul. Lumayan. Lumayan. Kalau sebulan berapa? Ya, Banyak kalian banget. sendiri lah. Iya, banyak banget itu kan. Terus apa nih plan ke depannya apa untuk usaha? Bakal diapain? Usaha otomatis meningkatkan lebih pelayanan. Buka cabang mungkin? Buka cabang pasti. Saat ini masih cari lahan lagi, bukan cari lahan, cari tempat. Cari tempat buat Ya. yang strategis ya. Ya, yang strategis. Pokoknya jangan di dekat sekolahan lah. Ya. Tapi boleh kok kalau dekat kuliahan. Ya, kuliahan baru boleh. Soalnya harus 18 plus. Harus 18 plus ya dek ya. 18 plus, ingat. 18 plus. Jangan sampai masuk. Berarti Karena kalau diblokir itu. nih, kalau kamu nih abang beli nih kan, masih bocil-bocil nih. Gimana? Yang seragam itu kami suruh pulang. Suruh ganti dulu baru Ganti dulu. Karena apa? Itu ya attitude pelayanan kami kan. Jadi kalau pakai seragam Jangan lah ya kan. Ganti baju dulu lah. ganti baju. Biar lo nggak kelihatan gitu. Kalau kamu itu lo pelajar. Pelajar iya sih. Kalian udah aneh banget ya. Kalau sekolah. Bukan sekolah. Tapi kayaknya itu disukai anak-anak muda sih karena murah. Iya. Tapi mungkin ya ada bertenaga dikit lah buat ngelintingnya. Enggak juga sih kalau udah berpengalaman ya santai. Easy aja ya. Easy peasy. Easy. Pasti enak juga ya Mbak. Nanti aku mau nyoba tembakau lah. Boleh. Nanti datang aja ke tempat. Nanti ada di tempat ya. Yuk. Berarti planningnya tadi pengen memperluas toko, Ya, buat betul. banyak stok, Ya. terus mau buka cabang. Ya, betul. Wah, lumayan juga sih. Itu dalam mungkin berapa planning, berapa bulan di depan? Mungkin setengah tahun. Setengah tahun di depan. Tergantung modal nanti. Kalau modal oke, bisa kita. Ya. Tapi untungnya lumayan juga, bisa ada kesimpanannya kan? Ya ada, pasti ada. Karena kan yang dari stok kita taruh sana. Berarti menurut ya lebih emang tembakau ini lebih gampang sih jualnya lebih gampang, yang konsumennya banyak banget. Ya betul. Orang Indonesia rata-rata sih Pada cowok cewek sih malah ngerokok. iya betul. Cowok cewek sih ngerokok. Berarti ya mungkin segini aja kali ya. Hah, boleh. Bincang-bincang kita tentang bisnis tembakau. Nanti mungkin ada saya tunjukkan foto-foto tempat jualannya mungkin. Ya, Bisa tunjukkan di video ini mungkin ada di ending-endingnya. Ya. Oh ya, sama juga. Kalau malam itu jadi tempat warkop. Oh berarti malam alkohol. Iya betul. Pakai nama tuh ngopi sambil tembakau kan? Yo, jadi nongkrong, banyak anak muda, ada yang mabar, orang main game, ada Iya emang. yang Emang kalau rokok tuh temannya harus kopi. yo wajib beli kopi. Tapi kopi hitam best. Ya terima kasih untuk saudara Renal. Terima kasih untuk Aldi. Ya sekian. Sampai jumpa. Siap.